Sebagai ketua DPR, beliau kan menjadi ketua DPR dari seluruh masyarakat Indonesia, sehingga Mbak Puan bisa bertemu ya dengan Partai Gerindra, bisa bertemu dengan Partai Golkar. Itu kedewasaan di dalam tata pemerintahan dan tradisi demokrasi yang kita bangun dalam kapasitas sebagai ketua DPR. Satu partai politik berkunjung ke partai politik lain, kemudian melakukan penjajakan, mencari kesepahaman, itu biasa. Sehingga ya kita apresiasi PDIP dalam hal ini mengikuti dinamika dan demokrasi yang ada, alam demokrasi yang ada, kemudian melakukan kunjungan-kunjungan silaturahmi, itu saya pikir sangat baik. Demikian. Pertama kali Mas Ganjar naik itu setelah peristiwa, kalau kita ingat, kejadian di PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Ketika kita tahu ada kejadian Mas Ganjar tidak diundang, bukan yang terbaru ya, tapi yang terjadi di pertengahan 2021 itu pertama kali muncul di hadapan. Muncullah perdebatan dan pro dan kontra terkait dengan isu Ganjar atau Puan, atau kemudian sampai kemudian sekarang kalau kita bicara Dewan Kolonel itu kan hanya turunan kecil dari apa yang terjadi dari peristiwa itu. Persaingan kan bagus, ke kontestasi itu kan artinya sebelum keluar kandang ya ada kontestasi kecil-kecilan. Berarti benar ya, Puan dan Ganjar bersaing di PDI Perjuangan untuk Capres 2024. Hal seperti itu kan sehat, Aiman. Dalam arti bahwa ya ini bagian dari proses demokrasi. Kita tahu panggung itu akan lebih didapatkan oleh kepala daerah yang punya otoritas penuh terhadap penanganan COVID atau tampil di lapangan. Dibandingkan bahkan menteri sekalipun yang sifatnya sektoral. Pak Prabowo kan nggak mungkin nih bicara tentang penanganan pandemi karena bukan sektornya. Apalagi kalau cuma berharap pada nama besar ketua umum atau kepemilikan di partai atau bangsawan politik yang sekarang itu tidak menjadi value added. Puan Maharani jegal Ganjar jadi capres PDIP. Peluangnya makin tertutup. Puan Maharani dan Ganjar Pranowo menjadi dua sosok yang digadang-gadang akan menjadi capres PDIP pada Pilpres 2024 mendatang. Namun soal peluang, siapakah yang akan menang? Pengamat politik Jerry masih menilai peluang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diusung sebagai capres akan tertutup melalui PDIP. Menurutnya, PDIP tidak akan mengakomodasi Ganjar dan hanya memperjuangkan Puan Maharani sebagai capres. Selain itu, dirinya juga menyoroti soal dugaan Ganjar akan diakomodasi Koalisi Indonesia Bersatu yang digawangi Partai Golkar, PPP, dan PAN. Jadi juga menduga PDIP dan KIB kemungkinan besar akan mengusung Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Puan Maharani sebagai pasangan. Jadi menambahkan peluang PDIP untuk bergabung KIB masih sangat lebar lantaran parpol yang dibentuk Presiden kelima Megawati Soekarno Putri tersebut belum membuat koalisi. Dengan demikian, PDIP bisa bergabung dengan KIB dengan mengusung Puan agar Ganjar tidak menjadi capres. Nasdem tantang PDIP adu prestasi, singgung menteri yang ditangkap KPK. Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto yang mengkritik Menteri Nasdem. Sebelumnya Hasto juga menyebut parpol yang mengusung sosok antitesa Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar memiliki kesadaran politik untuk menarik diri dari koalisi pemerintah. Irma justru mempertanyakan kesalahan apa yang dibuat oleh Menteri Nasdem sehingga PDIP begitu ngotot meminta resuff. Ia pun menantang Menteri PDIP untuk beradu prestasi selama menjabat saat ini. Adapun Hasto sebelumnya menyoroti kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang mewujudkan ketahanan pangan. Menurut Hasto, apa yang disampaikan Syahrul kerap bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Alih-alih ekspor beras, Hasto menyebut saat ini Indonesia malah melancarkan impor. Tudingan mengada-ngada. Irma menjelaskan, tudingan Hasto tidak berdasar dan mengada-ngada musababnya. Kata Irma, permintaan impor beras datang dari Badan Urusan Logistik dan Kementerian Perdagangan. Ia menyebut justru Menteri Syahrul membela petani yang jelas-jelas memiliki gabah yang cukup. Toh jika Presiden Jokowi pada akhirnya mengocok ulang menteri, Irma hakul yakin keputusan ini didasarkan atas data dan bukan dari pesanan parpol manapun, termasuk PDIP. Ia juga meyakini Menteri Nasdem bukan salah satu menteri yang direshuff.
Partai Nasdem punya 3 menteri di Kabinet Jokowi. Selain Menteri Syahrul, ada juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Desakan agar menteri asal Nasdem dikeluarkan dari kabinet ini muncul dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Desakan ini muncul setelah Nasdem mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan di Pilpres 2024. Siswono Yudo Husodo tinggalkan Nasdem demi beternak sapi. Sejak sepekan terakhir terbetik kabar Insinyur Siswono Yudo Husodo mundur dari sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem yang diembannya sejak 2014. Alasan yang disampaikan pihak Nasdem, lelaki kelahiran Long Iram, Kalimantan Timur 4 Juli 1943 adalah faktor kesehatan mengingat usianya telah menginjak 80 tahun. Benarkah demikian? Sejauh ini Siswono Yudo Husodo belum memberikan pernyataan terkait pengunduran dirinya itu. Tapi sejak beberapa tahun terakhir dia memilih untuk menghindari hiruk pikuk dunia. Suami dari Ratih Gondokusumo itu menyepi, menikmati kesunyian dengan menjadi pengembala sapi dan kerbau di Bukit Waruwangi, Serang, Banten. Di sana dia antara lain mengembangbiakan sapi jenis limousin dan peranakan ongole, lengkap dengan rumput pakan Brachiaria decumbens dan Brachiaria humidocola yang dikenal punya nutrisi bagus dan tahan injak. Siswono Yudo Husodo mengungkapkan hal itu dalam autobiografinya Negeri Ribuan Pelangi terbitan Elex Media Komputindo Juni 2022. Dia berharap dalam 10 tahun ke depan Indonesia bisa mengejar ketertinggalannya dalam swasembada daging. Ia membandingkan dengan Selandia Baru yang berpenduduk 4,5 juta jiwa tapi punya sapi 10 juta ekor. Begitu juga dengan Australia yang berpenduduk 24 juta jiwa, memiliki ternak sapi hingga 28 juta ekor. Sementara Brasil yang berpenduduk 210 juta jiwa pun berproduksi sapinya mencapai 230 juta ekor. Meski bisnis utamanya sejak 1969 adalah di bidang pembangunan infrastruktur jalan, perumahan hingga pelabuhan, selepas menjadi Menteri Siswono Yudo Husodo punya perhatian khusus di bidang pertanian. Dia pernah menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Selain bisnis pertanian, Siswono Yudo Husodo juga merambah ke industri pariwisata dan perhotelan antara lain lewat PT Panorama Agro Sidomukti, Kawasan Wisata Umbul Sidomukti, Agro Wisata Tirto Arum, Bumi Linggah Bali Filias Resort, dan lain-lain.